Koalisi perubahan memanas, Demokrat dan Nasdem saling tuding soal cawapres Anies Baswedan. Yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya. Bagaimanapun kan, kita lihat juga data dan fakta banyak di berbagai survei Anies AHY cukup kuat gitu. Dan cenderung menang di berbagai survei. Tapi kami tidak ingin mau masuk dalam perdebatan itu karena saat ini banyak hal sekali yang sedang didiskusikan ya di dalam koalisi perubahan ini. Yang tadi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan tadi untuk masyarakat. Bicara mengenai capres dan cawapres itu adalah salah satu elemen saja. Dan kami tidak ada nih ceritanya dalam artian deadlock atau apa. Kami yakin kok selama ini berbulan-bulan banyak hal yang bisa dicapai. Koalisinya ini kokoh dan kuat. Tapi kalau koalisi dibangun tidak dengan kokoh dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya PKS tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama. Kapan memutuskannya, mendeklarasinya, tentu kita bicarakan bersama. Siapa saja alternatifnya bersama. Meskipun kata Pak Surya Paloh, yang memutus dan memilih cawapres itu kan Pak Anies. Terkait dengan calon wakil presiden, tentu suatu hal yang dinamis saja. Memang koalisi perubahan itu dengan Nasdem, Demokrat dan PKS itu memiliki kecukupan syarat ya. Secara kuantitatif kontribusi calon wakil presiden itu maksimum 12%. Hubungan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat tampaknya kian memanas berharap pemilihan cawapres pendamping Anies Baswedan. Anies akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung oleh tiga partai dalam koalisi perubahan. Ketiga partai itu yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun hingga kini nama cawapres pendamping Anies Baswedan tak kunjung diumumkan. Partai Demokrat terus berupaya agar nantinya Anies Baswedan memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Jika tidak, Partai Nasdem menuding Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan tersebut. Tudingan hengkangnya Partai Demokrat itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia menyampaikan hal itu dalam menanggapi desakan Partai Demokrat agar Anies Baswedan segera menentukan pendampingnya. Tudingan itu disampaikannya berdasarkan aksi Demokrat yang tak pernah mempromosikan Anies sebagai cawapres, sebagai capres. Ahmad Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya Anies Baswedan. Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden sejak saat ini. Sebab menurut Ali, hingga kini dirinya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan. Ia justru kerap melihat baliho Partai Demokrat bergambarkan AHY. Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies, sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu sesuai dengan piagam kerjasama yang telah ditandatangani oleh para ketum parpol saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketum Demokrat AHY meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres. Ia meminta hal itu dengan dalih waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat hingga butuh waktu untuk melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi kemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief merespon sikap elit Partai Nasdem yang menyindir partainya terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Andi Arief menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menilai Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih menjadi cawapres Anies. Dia menilai tudingan Nasdem itu terkesan tak rela bila AHY dipilih jadi cawapres Anies Baswedan. Ia bertanya ke Nasdem apakah akan cabut dari koalisi perubahan jika Anies memilih AHY. 6 nama calon wakil presiden Anies Baswedan tak masuk kriteria Partai Demokrat. 6 nama calon wakil presiden hasil survei tidak masuk dalam
dengan kriteria atau tidak memenuhi persyaratan dari Partai Demokrat. Hasil itu usai Demokrat menjalin komunikasi dan menemui keenam cawapres tersebut, sehingga menurut Partai Demokrat bahwa yang layak mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 yakni sang ketua umum. Untuk diketahui bahwa Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 diusung 3 partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. 3 partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun hingga kini cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tarik-menarik. Partai Demokrat terus berupaya agar Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk menjadi bacawa pres. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan. Semua nama bacawa pres itu masuk ke dalam radar survei. Hasilnya Andi Arief mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Dia bilang hanya AHY yang telah memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, Andi Arief menambahkan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu siap membawa aspirasi perubahan. Jika tidak, Partai Nasdem menuding Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan tersebut. Tudingan hengkangnya Partai Demokrat itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia menyampaikan hal itu dalam menanggapi desakan Partai Demokrat agar Anies Baswedan segera menentukan pendampingnya. Tudingan itu disampaikannya berdasarkan aksi Demokrat yang tak pernah mempromosikan Anies sebagai capres. Ahmad Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya Anies Baswedan. Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden sejak saat ini. Sebab menurut Ali, hingga kini dirinya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan. Ia justru kerap melihat baliho Partai Demokrat bergambarkan AHY. Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies, sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu sesuai dengan piagam kerjasama yang telah ditandatangani oleh para ketum parpol saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketum Demokrat AHY meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres. Ia meminta hal itu dengan dalih waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat hingga butuh waktu untuk melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi kemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief merespons sikap elit Partai Nasdem yang menyindir partainya terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Andi Arief menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menilai Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih menjadi cawapres Anies. Dia menilai tudingan Nasdem itu terkesan tak rela bila AHY dipilih jadi cawapres Anies Baswedan. Ia bertanya ke Nasdem apakah akan cabut dari Koalisi Perubahan jika Anies memilih